Tes tes. Iya Assalamualaikum. masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Muhammad Farham Ruslan. Hari ini saya mau mempresentasikan soal communicative translation. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat apa itu definisi dari communicative translation. Communicative translation adalah suatu metode terjemahan yang mencoba membuat arti konsep dan teks yang mirip dengan source language, sehingga konten dan bahasa mudah diterima dan dipahami oleh para pembaca. Menurut Peter Newmark, untuk para pembaca, dia percaya bahwa communicative translation bermaksud untuk menghasilkan efek yang sama untuk target pembaca, seperti pada pembaca asli, sehingga mewujudkan nilai-nilai komunikatif. Apa yang ditekankan adalah paksaan daripada isi konten pesan tersebut, dan efeknya daripada makna konsep dan teks yang tepat dari aslinya. Dengan kata lain, pesan dalam communicative translation adalah yang paling penting. Nah, yang penting adalah membuat pembaca berpikir, merasakan, dan bertindak. Karena fakta ini, communicative translation cenderung lebih halus, sederhana, lebih jelas, lebih langsung, lebih efektif, lebih elegan, dan lebih konvensional. Keuntungan. Seperti yang diklaim Newmark, bagian-bagian yang ditulis secara tidak memadai atau tidak akurat dapat diperbaiki dalam communicative translation. Oleh karena itu, communicative translation akan membuat skrip target lebih mudah dibaca, seperti yang ditulis dalam bahasa asal, dan lebih dihargai oleh pembaca. Sedemikian rupa informasi yang dimaksud penulis untuk disampaikan akan lebih mudah untuk dipahami. Kekurangan. Newmark menunjukkan bahwa communicative translation bersosialisasi, berkonsentrasi pada pesan dan paksaan utama dalam suatu teks, dan cenderung dalam translasi. Gan menguraikan lebih lanjut pernyataan ini bahwa dalam translasi telah diperkirakan makna informasi yang diberikan dalam teks yang diterjemahkan, sehingga gagal memberikan informasi penting dan mengakibatkan pembaca salah memahami pesan yang dimaksud penulis dalam teks asli. Dalam penerjemahan semacam ini, yang disebabkan oleh communicative translation, akan sering menyulitkan pembaca untuk mendapatkan makna tersirat dari sumber teks. Jika penerjemah gagal menunjukkan masalah seperti itu akan menyebabkan distorsi makna tambahan dalam proses terjemahan. Contoh kata. Kata-kata yang ditunjukkan di atas yang kita dapat melihat bahwa penerjemahan menggunakan teknik communicative translation. Tetapi ada beberapa perbedaan tata bahasa pada sumber bahasa dan bahasa yang diterjemahkan. Karena communicative translation menekankan suatu pesan yang malah diterjemahkan ke kata yang sama. Contoh frase. Jika kita mengambil dari teks yang diterjemahkan, sebagian besar kata-kata yang diterjemahkan sesuai dengan daftar bahasa tertentu, tetapi memiliki arti yang lebih panjang. Contoh kalimat. Dalam kasus ini, communicative translation, versi communicative translation, karena istilah almoner dan perquisitor mereka sendiri sangat langka digunakan, tetapi karena kedua istilah tersebut tidak mencerminkan sumber bahasa yang ada, jadi daripada menggunakan almoner dan persecutor, sang penerjemah menggunakan kata inquisitor yang berarti lebih dekat dengan jaksa pengadilan. Dari contoh yang di atas, kita dapat menemukan bahwa painting yang bisa disebut lukisan dalam bahasa Indonesia, tetapi
daripada menggunakan lukisan di dalam kalimat ini, kita menggunakan kata cat yang digantikan karena kondisi 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 kalimat. Dalam communicative translation ini lebih lebih cocok untuk jenis keadaan yang seperti ini. Complex sentence, contoh complex sentence. Jika kita melihat translate teks, sentence di atas seharusnya berterjemahan seperti dia sangat terang dan ambisius. Dia menjadi manajer dalam tanpa waktu. Tetapi menggunakan communicative translation, kita dapat menerjemahkannya seperti karena dia cerdas dan ambisius, dia menjadi manajer dalam waktu singkat. Sentence di atas juga menunjukkan communicative translation dengan mencocokkan dan mengimprovisasi logika dan gaya dari pada aslinya. Contoh, catch the train yang seharusnya berarti menangkap kereta, tetapi malah berakhir menjadi naik kereta, dan short on time yang seharusnya berarti pendek dalam waktu berubah menjadi waktu yang terbatas. Concluding remarks. Dalam proses penerjemahan, biasanya ada dua sikap yang diadopsi oleh penerjemahan. Satu adalah membuat teks dan gaya yang diterjemahkan melalui penulis, dan yang lainnya adalah menerjemahkan teks sesuai dengan target bahasa. Dibangun di atas kedua sikap ini, communicative translation Newmark menyediakan kerangka teoritis sistematik untuk terjemahan harfiah dan terjemahan gratis. Dan juga communicative translation adalah penerjemah yang memiliki hak untuk memperbaiki dan meningkatkan logika dan gaya asli, mengklarifikasi ambiguitas jargon, menormalkan penggunaan pribadi yang aneh. Saran, teknik ini selalu terkonsentrasi pada pembaca. Biasanya membuat teks lebih halus, lebih ringan, lebih idiomatik, dan lebih mudah dibaca. Tetapi elemen efek yang setara berada dalam objek yang dioperasikan jika teks berada di luar ruang dan waktu target bahasa. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.